Selamat pagi teman-teman remaja. Selamat tahun baru tentunya ya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, ini adalah kesempatan pertama saya di tahun yang baru untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami kasihi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Karena kebaikan hati-Mu memberikan kami kesempatan untuk kembali lagi beribadah pada minggu pagi ini. Tuhan, kami merindukan bahwa apa yang kami pelajari pada hari ini itu boleh mendatangkan hikmat baru sehingga kami boleh menjalankan kehidupan kami sebagai Kristen melalui apa yang kami peroleh pada hari ini. Tuhan berkenanlah untuk menenangkan hati dan pikiran kami, sehingga yang kami dengar sungguh hanya suara Tuhan saja. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, sekali lagi. Teman-teman, hari ini kita mau bicara tentang satu tema yang judulnya kemudahan hidup. Nah, apa sih sebenarnya kemudahan hidup yang mau kita pelajari, yang mau kita bahas pada hari ini? Dan bacaan kita diambil dari surat Paulus kepada Filemon. Surat Paulus yang kepada Filemon ini hanya ada satu pasal, jadi saya akan bacakan keseluruhan pasalnya dari ayat 1 sampai ayat 26. Surat Paulus kepada Filemon, ayat yang pertama. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kamu, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Askipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu dan aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras,
temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya. Nah, teman-teman, kita punya 3 tokoh nih di dalam pembacaan kita pada hari ini. Tokoh yang pertama itu Paulus, tokoh yang kedua itu Filemon, tokoh yang ketiga adalah Onesimus. Kita mau lihat satu-satu ya si masing-masing tokoh ini. Kita mulai dari Filemon dulu. Filemon itu adalah nama laki-laki dan dalam bahasa Yunani artinya penuh kasih. Filemon ini adalah seorang tokoh yang terkenal di kota Kolose. Dia orang terkemuka, punya banyak budak. Selain itu, rumah Filemon juga suka menjadi tempat berkumpul jemaat Kristen. Nah, Filemon ini teman sepelayanan Paulus, ya. Ini kita bicara Filemon. Filemon itu artinya penuh kasih dan dia adalah orang terkemuka, punya banyak budak. Lalu yang selanjutnya siapa? Onesimus. Nah, Onesimus ini ternyata adalah salah satu budaknya Filemon. Dalam bahasa Yunani, sebetulnya Onesimus itu arti namanya berguna. Tapi dia jadi budak. Nah, ketika dia jadi budak, ada satu saat di mana dia melarikan diri ke kota Roma dari Kolose ya, setelah dia dituduh mencuri uang dari tuannya. Zaman itu, kalau sudah jadi budak, itu sebetulnya sudah tidak punya hak lagi atas dirinya sendiri. Nah, ketika Onesimus kemudian melarikan diri, artinya dia harus ditangkap karena dia sudah dibayar lunas dan dia adalah milik dari Filemon. Jadi, dia akhirnya ditangkap di kota Roma. Nah, dia ditangkap, dimasukin penjara. Habis dimasukin penjara, ternyata dia ketemu dengan Bapak Paulus. Nah, pertemuannya dengan Paulus ini membuat dia belajar tentang kekristenan. Dibaptis, kemudian menjadi seorang pelayan yang setia untuk Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Dicatat itu, Onesimus itu melayani Rasul Paulus dengan kesetiaan seperti seorang anak. Teman-teman tahu sendiri ya, Rasul Paulus ini termasuk salah satu rasul yang sangat banyak menulis. 13 kitab di dalam Perjanjian Baru dari 27 kitab itu adalah kisah tentang Rasul Paulus. Paulus sendiri menulis 4 kitab dari 13 kitab yang dia tulis di dalam Perjanjian Baru itu. 4 kitab itu ditulis di dalam penjara. Makanya disebut sebagai prison book. Karena kitab-kitab tersebut ditulis di dalam penjara. Yang masuk di dalam kitab prison book itu adalah Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi. Paulus menuliskan kitab-kitab yang ditulis kepada gereja sebagai dokumen publik, itu disebut epistle. Tapi ada juga yang ditulis secara personal, sebagai surat-surat pribadi. Nah, surat-suratnya itu ada beberapa. Termasuk di dalamnya adalah 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, dan surat kepada Filemon. Semua kitab Paulus ditulis dalam format surat model Romawi. Jadi ada dari, kepada, salam, isi, dan penutup. Nah, hari ini kita mau bicara tentang surat Paulus kepada Filemon. Karena surat itu dikhususkan untuk bicara tentang satu orang, Onesimus. Nah, dalam surat kepada Filemon, kalau tadi kita baca di ayat 10 sampai 16, itu Paulus mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Dikatakan juga di dalam ayat-ayat tersebut, Onesimus itu tadinya tidak berguna, tapi sekarang dia menjadi berguna. Kenapa dia menjadi berguna? Karena dia sudah melakukan banyak hal untuk melayani Paulus di dalam penjara. Nah, itu membuat dia jadi bisa membantu pelayanan Filemon juga kalau dia dikembalikan. Paulus tidak mau menahan Onesimus karena dia juga tahu persis bahwa Onesimus itu adalah miliknya Filemon, bukan milik Paulus. Pada masa itu harus dikembalikan. Budak yang kabur kalau ketangkap itu harus dikembalikan kepada tuannya. Orang yang menahan budak yang bukan miliknya itu bisa masuk penjara. Jadi Paulus tahu persis, ini bukan milik saya, jadi harus saya kembalikan. Tapi di dalam surat itu juga dikatakan bahwa Paulus meminta supaya Filemon bisa menerima Onesimus bukan sebagai budak lagi, tetapi sebagai saudara yang terkasih, teman seiman,
Sebagaimana Filemon menerima Rasul Paulus, demikianlah Rasul Paulus berharap supaya Onesimus bisa diterima sebagai saudara yang terkasih, teman seiman. Yang mau kita ambil pada hari ini dari perikop yang kita baca adalah Paulus ketika dia berada di dalam penjara, dia mendapatkan kemudahan untuk bisa menulis surat. Dia diizinkan menulis surat. Makanya dia punya banyak surat-surat yang dia tulis yang akhirnya memberkati kita sampai hari ini. Tapi ternyata Paulus tidak berhenti sampai di situ saja. Paulus menggunakan kemudahan yang dia miliki untuk bisa membantu banyak orang. Kalau teman-teman baca surat-surat Paulus yang lain ya, kebanyakan itu kan surat-surat yang padahal dia nulisnya dari dalam penjara nih ya. Dia menuliskan bagaimana surat-suratnya itu menguatkan jemaat, menasehati jemaat, memberikan pandangan, memberikan cara untuk hidup benar sebagai orang Kristen. Itu dilakukan Paulus dan surat-surat itu dia tulis di dalam penjara. Penjara tidak lalu menghentikan dia untuk melakukan kebaikan melalui kemudahan yang dia miliki. Surat Paulus kepada Filemon ini tujuannya satu. Dilakukan oleh Paulus agar dia bisa membantu mendamaikan Filemon dan Onesimus. Kalau baca lagi cerita seterusnya, ketika si Onesimus sudah dikembalikan kepada Filemon, Onesimus itu akhirnya menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia sangat dipakai untuk melakukan pelayanan dan menjadi rekan kerja yang kuat untuk Filemon dan juga untuk Rasul Paulus. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih hubungannya cerita ketiga tokoh kita ini dengan kemudahan hidup, kemudian dengan aplikasinya dalam kehidupan kita, khususnya teman-teman remaja saat ini. Nih, saya mau kasih lihat ya. Kita nggak bisa interaksi tapi saya mau tanya nih gitu. Ada nggak sih teman-teman yang di sini gitu ya, yang ngelihat tayangan ini, tahu benda apa ini? Ini adalah benda-benda yang hadir di tahun 90-an ke bawah. Teman-teman di sini kebanyakan lahir di atas tahun 2000 kan? Ada yang namanya Walkman, ada yang namanya pager, ada yang namanya kaset, dan cuman kami yang tahu hubungannya bolpen sama kaset gitu ya. Dan kalian lihat handphonenya. Ini tuh zaman yang nggak canggih, zaman itulah zaman yang belum canggih banget gitu ya. Dulu tuh orang kalau misalnya punya pager aja tuh rasanya udah kayak hebat banget. Pager itu itu buat ngirim pesan. Jadi kita telepon ke operator, terus nanti operator ketikin, nanti dikirim ke si pagernya itu. Nah, pager ini juga isinya cuman bisa paling 2 baris doang, jadi cuman sedikit gitu. Kami hidup di dalam teknologi yang seperti itu. Nah, dibandingkan dengan teknologi yang ada sekarang. Lihat ya. Teman-teman lihat di layar, itu ada laptop, ada iPad, ada handphone, ada kamera digital, ada stick PS, ada VCR, terus ada mouse, kemudian ada headphone, terus ada juga earphone, earbud kalau nggak salah ya. Nah, kalau teman-teman lihat itu semuanya wireless. Either dia pakai WiFi atau dia pakai Bluetooth. Udah secanggih itu. Nah, teman-teman remaja itu hidup di dalam sebuah teknologi, dunia dengan teknologi yang sudah sangat canggih. Teknologi itu membuat sekarang apapun bisa dilakukan hanya dengan rebahan. Yang penting WiFi kenceng, udah deh. Apapun juga yang kalian miliki, apapun informasi yang kalian cari, apapun informasi yang kalian mau sebarkan, itu semua bisa langsung dikerjakan. Tinggal buat, kemudian tinggal dikirim. Seperti itu. Teknologinya udah canggih banget. Kalian hidup dalam sebuah dunia yang sangat memudahkan kalian sebetulnya. Tapi, ternyata kemudahan itu tidak lalu mendatangkan selalu hal-hal yang baik. Kadang-kadang nih ya, yang diposting-posting di Instagram gitu, teman-teman lihat ya yang saya share ini. Udahlah dia ditangkap polisi, tapi dia sempat selfie dulu. Demi nama supaya bisa diposting.
Terus ada yang berdiri di atas tempat yang sangat tinggi, selfie, balik lagi supaya bisa dipost ke media sosial. Tapi ada juga berita-berita yang bilang, bunuh diri karena dibully, remaja ini minta maaf karena jelek. Kisahnya bikin menyayat hati. Teman-teman tahu ya bahwa sekarang itu bahkan orang itu lebih gampang untuk membuli orang lain dan lebih gampang dibully simply karena semua berada di jempolnya kita masing-masing. Nggak kelihatan muka, gue bisa suka-suka ngatain orang. Netizen itu nggak pernah salah gitu kan katanya ya. Tapi ya itu, jadinya bahkan ini remaja di Malaysia ini umumkan akan bunuh diri jika tidak dapat 50.000 like di Facebook. Bayangin, sampai kayak begitu. Orang-orang menjadi kayak haus akan perhatian, orang-orang menjadi haus akan like. Saya suka bilang tuh jadinya kayak fakir like gitu ya, kayak butuh banget gue gitu di like nih postingan gue entah di Instagram, di Twitter, entah di mana lah gitu. Itu yang sekarang sedang dialami. Teman-teman remaja berada di dunia yang seperti itu. Dan kadang-kadang juga saking canggihnya teknologi, saking mudahnya segala sesuatu seperti gambar yang saya kasih tunjuk ini, di situ bilangnya gitu, isn't it great to have some quality time with the family? Tidakkah ini sesuatu yang luar biasa ketika kita bisa mendapatkan waktu berkualitas bersama keluarga? Tapi lihat kalau di gambar itu, semuanya sendiri-sendiri. Kualitas time, waktu berkualitas mereka itu duduk bersama-sama dengan anggota keluarga, tapi tidak berinteraksi. Masing-masing sibuk dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Nah, teman-teman, sebetulnya kalau kita mau pikirin gitu ya, apalagi zaman sekarang nih gitu. Sejauh ini kan kita masih kemarin ada pengumuman bahwa Jawa Bali itu masih akan kena PSBB. Dan kegiatan-kegiatan itu masih sangat dibatasi. Sekolah, pendidikan, universitas, sekolah-sekolah sekarang masih tetap harus dilakukan secara online. Jadi benar-benar tuh ya kalau dibilang teknologi ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini. Saya jadi teringat gitu ya bahwa pada masa sebelum pandemi ada jurang yang membedakan antara anak-anak yang tinggal di kota besar dengan anak-anak yang tinggal di pelosok. Gitu ya. Jadi anak-anak yang tinggal di kota besar itu kan kayaknya aksesnya gampang banget gitu. Apa aja bisa mereka dapatkan. Tapi kalau sekarang rasanya kalau pemerintah kita bisa melakukan sesuatu secara adil gitu ya. Sekarang bahkan orang-orang di pelosok pun sudah bisa mengakses informasi yang sama dengan teman-teman yang tinggal di kota. Sekarang ini kan jadinya mau nggak mau karena kita nggak tahu pandeminya akan berakhir kapan. Terus kemudian kita juga belum tahu kapan kita akan bisa kembali lagi ke sekolah secara fisik. Artinya sekarang mau tidak mau semua orang mengandalkan yang namanya internet. Nah kalau sudah seperti itu, kalau pemerintah bisa melakukan sesuatu yang baik gitu ya, internet di seluruh Indonesia diperkuat, artinya ada kebaikan dengan situasi seperti sekarang. Teknologi itu bisa membantu semua orang menerima informasi yang sama. Nah kalau udah kayak gitu kan artinya teman-teman remaja di kota besar maupun di kota-kota kecil atau bahkan di pelosok bisa mendapatkan informasi, bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Itu salah satu hal yang baik yang menurut saya bisa membawa perubahan. Tapi kembali lagi kepada apa yang kita bahas pada hari ini gitu ya. Bagaimana Paulus menggunakan kemudahan yang dia dapat di dalam penjara untuk menulis surat itu menjadi sebuah kegiatan yang berguna bagi orang-orang di luar penjara. Paulus tidak berhenti susah gitu mikirin kenapa saya di penjara. Tapi kesempatan beliau untuk bisa menulis surat itu justru membuat dia bisa berkarya lebih banyak. Nah sebenarnya kondisinya Paulus ini kan agak-agak mirip ya sama kita sekarang. Kita tidak bisa terlalu banyak beraktivitas di luar rumah. Dalam tanda kutip waktu awal-awal itu kan kita merasa seperti di penjara gara-gara pandemi. Nah tapi balik lagi, teman-teman remaja ini kan punya banyak sekali kemudahan. Khususnya akses yang tidak terbatas terhadap informasi dan akses yang tidak terbatas terhadap kecanggihan teknologi. Pertanyaannya, apa sih yang sudah saya lakukan dengan kemudahan hidup yang saya miliki ini untuk bisa memberkati orang lain? Apakah terus kemudian yang saya lakukan masih hanya posting-posting di Instagram, posting-posting di media sosial, hal-hal yang biasa-biasa aja karena saya udah bosen di rumah?
tagar di rumah aja, tagar kaum rebahan, tagar ngapain lagi gitu ya. Itu kan udah jadi sangat apa namanya? Jadi sangat terkenal nih sekarang gitu. Saking orang udah bosen banget gitu. Dan teman-teman juga kan kayaknya belajar secara online itu jauh lebih melelahkan sebetulnya dibandingkan dengan kalau kalian pergi ke sekolah gitu. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan apakah terus kemudian kita mau berhenti tidak melakukan apa-apa? Kan nggak bisa kayak gitu. Nah, saya nemu ini nih, tagar di rumah aja, terus keluarlah ini gitu ya. Yang bisa kita lakukan ketika kita di rumah, buat konten positif di sosial media. Kalau dulu Paulus kan berkirim surat gitu ya, berkirim surat, bener-bener tulis surat terus kemudian kirim. Nah kalau ini kan Anda, teman-teman remaja ini kan punya kemudahan bisa sharing apapun lewat media sosial, pakai handphone doang gitu, modal jempol. Buat konten positif di sosial media. Lebih baik buat konten positif yang bisa kasih teman-teman kamu semangat. Kamu bisa post quotes penyemangat sebagai contoh atau posting kreasi-kreasi masakan kamu selama kamu di rumah aja. Siapa tahu bisa jadi ide untuk teman-teman kamu. Ini ya, saya tahu beberapa teman remaja di sini kan ada yang suka masak gitu ya. Kenapa enggak gitu? Ini dari teman saya sih sebetulnya. Ini tuh bola nasi. Jadi dia taruh foto, dia juga kebetulan dia fotografer. Dia taruh foto terus kemudian dia kasih resepnya. Nah, ini tuh dari nasi sisa, nasi yang enggak habis dimakan. Terus dia berbagi resep. Dia ngasih foto yang enak banget dilihatnya. Ini salah satu yang bisa dilakukan. Teman-teman remaja yang suka masak bisa loh bikin kayak begini gitu ya. Sesuatu yang bermanfaat yang bisa menjadi kekuatan, yang bisa menjadi ide supaya nggak bosan-bosan amat di rumah. Tapi ada juga yang bisa kita lakukan seperti yang Pak Paulus lakukan. Menjadi penyemangat untuk teman-teman yang berada di luar rumah kita. Memanfaatkan teknologi, kemudahan yang kita miliki untuk melakukan ini. Di Instagram itu ada yang namanya teman bicara PSI. Ini dia posting di Instagram itu, saya senang banget lihatnya. Sudahkah kamu memeluk orang yang kamu sayang hari ini? Gitu. Ini kan kalau teman kita share gitu ya, kita share di Instagram atau di WhatsApp gitu ya, terus dikasih pesan gitu. Siapa hari ini yang udah kamu peluk? Kamu tahu nggak sih sebetulnya kalau memeluk orang itu dampaknya apa? Karena memeluk dan dipeluk itu ternyata dampaknya itu membawa kebahagiaan. Tapi ini kan sesuatu yang terus kemudian encourage ya, memberi semangat. Yuk dong, udah meluk orang lu belum hari ini gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi nih, di Instagram juga saya nemu nih jejak surat kita gitu. Terus dia postingnya, bolehkah aku mengirim sepucuk surat untukmu? Pernah nggak kepikir nih teman-teman ya? Coba tulis surat. Tulis surat. Kadang-kadang kayak apa sih, kayak sesuatu yang mungkin menurut teman-teman tuh nggak terlalu apaan sih nulis surat gitu ya. Tapi cobain deh tulis surat gitu. Lucu loh. Kalau bisa tulis surat kemudian terus ngirimnya ya ditulis. Jadi gini, tulis suratnya bikinnya tuh misalnya pakai Canva gitu ya. Ditulisnya dibikin pakai Canva, pakai desain apa segala macam. Terus kirimnya pakai taruh di Instagram atau kirim ke WhatsApp. Bentuk surat. Bisa kan? Tapi isinya itu adalah yang kayak nanya kabar kah, atau terus kemudian eh, cerita gitu, bercerita hari ini aku ngapain gitu ya. Itu bisa juga. Atau banyak hal. Gimana caranya supaya kemudahan-kemudahan yang teman-teman remaja miliki itu bisa menghasilkan sesuatu yang memberkati orang lain. Satu ayat ya untuk menutup renungan pada pagi hari ini dari 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat ini sudah sangat kita kenal. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi teman-teman remaja, kalau mungkin di sepanjang tahun ini kita masih belum tahu nih berapa lama kita akan berada di dalam rumah. Kita tidak tahu kapan kita akan berhenti jadi kaum rebahan, jadi orang-orang yang dalam tanda kutip terkurung di dalam rumah. Tapi satu hal, jangan pernah berpikir untuk tidak mau melakukan apa-apa. Jangan lakukan sesuatu yang biasa-biasa aja.
Belajar dari Rasul Paulus yang bahkan bisa tetap memberkati orang lain dalam penjara gitu ya. Dari dalam penjara dia tetap bisa menjadi penyemangat untuk orang-orang di luar penjara. Kita bisa melakukan sesuatu. Seperti yang tadi sudah kita bahas bersama-sama gitu ya. Anda bisa pakai semua kemudahan yang Anda miliki untuk bisa menjadi teman bagi orang lain. Pakai itu Zoom meeting untuk bikin kelompok tumbuh bersama, ngobrol bareng-bareng, nggak usah banyak-banyak orang, 2-3 orang. Atau ya kayak tadi gitu ya, sharing-sharing di media sosial hal-hal yang mendatangkan semangat gitu. Jadi mulai lihat isi Instagram gue ini sebenarnya membangun orang lain apa enggak gitu ya. Karena kembali lagi, sekalipun teman-teman masih muda, tapi teman-teman punya sesuatu yang bisa memberkati orang lain. Mari bersama-sama kita memanfaatkan itu supaya kekristenan teman-teman remaja boleh semakin diperkuat. Dan sekalipun kita masih berada dalam sebuah situasi yang tidak menyenangkan, kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan, dan orang lain juga bisa melihat kebaikan Tuhan melalui kita, dan kita bisa mempergunakan kemudahan-kemudahan yang kita miliki untuk tetap menjadi berkat orang lain. Baik teman-teman remaja, saya sudah selesai menyampaikan. Kiranya apa yang disampaikan ini boleh sama-sama kita pelajari bersama-sama dan boleh menjadi bagian untuk kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup seluruh rangkaian renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa situasi saat ini masih jauh dari yang kami harapkan. Tapi satu hal, Bapa di surga, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahwa Tuhan terus memberikan penghiburan, terus memberikan kekuatan. Khusus untuk teman-teman remaja yang berada di rumah yang saat ini juga mendengarkan dan menonton tayangan ini, kiranya boleh ya Bapa di surga diberikan hikmat, kebijaksanaan, kreativitas, sehingga belajar dari apa yang dilakukan Paulus dari dalam penjara, bahkan bisa mendamaikan Filemon dengan Onesimus. Teman-teman remaja juga boleh melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, dengan mempergunakan kemudahan-kemudahan dan kecanggihan teknologi yang berada di tangan mereka. Kami percaya Bapa di surga, Tuhan akan menolong dan menjaga kesehatan teman-teman remaja, terus memberkati mereka di dalam seluruh pendidikan mereka, dan tetap boleh memakai mereka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, Engkau luar biasa. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.